take his ass to the police. Anyways, pas lagi dia di borgol, dia malah teriak kayak begini, orang-orang itu layak untuk Gue masih lapar sih, like. Tapi sekarang gue jadi nggak pengen daging lagi, like I do not wanna think about dumplings. At least untuk hari ini, gue jadi kayak pengen makan yang manis-manis aja gitu, like kayaknya ayam geprek pun gue juga nggak bisa nih. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, yes, kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnail, gue ini mau ngebahas suatu kasus yang dimana tadinya itu adalah urban legend, ternyata kejadian beneran. To the point orang tuh jadi was-was lagi untuk, nah gue nggak mau spoiler lah ya, langsung aja kita ke kontennya. Jadi ini kasus apa sih? Why is it real? Dimanakah itu terjadinya? And how will it happen? So here's kasus urban legend yang kejadian di kehidupan nyata. So, bagi kalian yang belum tahu urban legend itu apa, cerita dari orang ke orang yang belum tentu itu benar atau tidak. Salah satunya adalah cerita Bloody Mary, yang dimana itu terkenal banget, yaitu adalah hantu yang ada dalam cermin, dan untuk manggil dia itu lu ngomong Bloody Mary 3 kali di depan cermin sembari lu muter-muter atau lu mati lampunya dan dia bakal datang. Itu salah satunya yang terkenal. So you get it with me? Yang dimana kebanyakan cerita urban legend itu terlalu bizarre dan gak bisa begitu masuk ke orang-orang gitu loh, karena banyak orang yang skeptis, gak begitu percaya lah. Tetapi gak semua urban legend itu tentang hantu atau paranormal, banyak juga yang tentang pembunuhan. But this one you need to hear the story. Ada sebuah restoran di kota kecil di sekitaran Hong Kong, dan yang pada umumnya Hong Kong itu kan juga banyak sekali kulinerannya ya kan, yang dimana pada saat kejadian ini adalah seorang anak muda yang kita bisa sebut si Pau aja lah namanya. Nah Pau ini dia ngajak 2 temennya, yang dimana yang tadinya dia pengen ke street food yang di emperan aja, dia masuklah ke restoran ini. Dan ini restoran dagang dumplings. Dumplings tuh ya kayak siomay, hakau, gyoza. Gyoza salah satunya gak sih? Like all that, damn, I'm hungry. Nah si Pau ini masuk ke restoran itu karena di dalamnya banyak nih anak-anak muda. Oh berarti enak dong, well let's try it. Nah mereka tetap masuk deh tuh, walaupun jam udah tengah malam, tapi si restorannya tetap rame. Nah ketika mereka duduk tuh, yang datengin mereka langsung tuh bukan waitress biasa, tetapi pemilik restoran langsung tersebut. Dan yang punya ini tuh masih muda ya, sekitaran umur 30-an lah. Dan pas lagi lihat-lihat menu, si yang punya langsung ngomong nih, gimana lo pada nyobain menu yang baru deh, soalnya banyak yang suka, dari tadi banyak yang mesen. Okay, it's a new recipe. Then yes, si Pau dan 2 temennya yaudah deh. So they were waiting, yang dimana mereka ngeliat di meja-meja samping itu belum ada makanannya juga. So everybody and their mama di situ tuh rame tapi belum ada makanannya, jadi sama-sama nunggu kan. Nah setelah menunggu 30 menit, damn, it took a long time right. Keluar deh tuh pesanan orang-orang. Pau dan 2 temennya ngeliatin gitu kan, anjir itu orang-orang yang samping aja dari tadi nungguin gitu loh, udah 30 menitan loh, gimana punya kita. Ternyata si yang punya itu juga datang deh ke mejanya Pau. Oh alah, ternyata ini bapak ngebikin dumplingsnya barengan nih, satu toko baru dikeluarin, gak peduli dia yang awal duluan siapa atau yang terakhir duluan siapa. Anyways, the dumplings is here. Nah, dalam kasus ini, orang-orang yang makan di restoran tersebut memang mengakui bahwa wangi dumplingsnya tuh enak banget. Diambil deh tuh dumplingnya sama Pau dan 2 temennya, dicelupin kan ke sausnya. Man, I'm hungry. Come on, I haven't eaten since morning. Tuh dumpling masih berasap, dicocol, langsung dilahap deh sama si Pau, satu lahapan gitu. Salah satu temannya Pau pas lagi dia ngelahap itu terkesima banget. To the point, ini dumpling terenak yang gue pernah cobain. Nah di tengah-tengah lagi makan, tiba-tiba salah satu temannya Pau merasakan pas lagi dia ngegigit itu ada sesuatu yang keras. Nah tanpa berpikir panjang, si Pau cuma bilang, itu siapa tahu ya daging sumsumnya atau isiannya yang kagak halus gitu loh, ya telan aja telan. Tapi temennya yang satu lagi ternyata ngalamin juga nih lah. Nah yang temennya satu lagi nggak mau nelen, tapi malah dilepeh lah. Dia langsung yakin bahwa itu bukan seperti apa yang Pau bilang, karena yang dia keluarin itu adalah kuku manusia, kuku kaki manusia. Mereka pun langsung diam semua. Pau juga ngeliat kukunya, so he's not lying. Pau kesel kan akan hal ini. Dia berdiri dari tempat duduknya, dan pas lagi dia berdiri, dia juga ngeliat deh ke meja-meja samping. Ternyata meja samping itu tuh juga udah pada
udah pada enak semua. Dan orang yang di sampingnya dia, hey did you get this? Lo lihat gak ada apa ini? Nobody knows what it was. Tapi kelihatannya itu kayak daging kering yang bentukannya itu kayak kerutan. Karena ke satu restoran ini menemukan hal-hal yang aneh ketika mereka ngegigit sesuatu, Pau langsung lah ngedatengin yang punya sambil nunjukin secara agresif, hey lihat nih gue dapetin apa dalam dumpling lo, kuku tuh yang orang seberang tuh dapat apa, daging kering yang berkerut, jijiin. Merasa kaget dan kebingungan, si ownernya berusaha ngejelasin kalau feelingsnya itu yang terdapat dalam dumplingsnya merupakan yang dia kerjain sendiri dan dapat dipastikan kalau itu daging semuanya udah lulus dari health inspection, pengecekan kebersihan gitu loh dari BPOM atau apa sih? I don't know. Okay, health inspection. I'll just put it there. Ya pokoknya dia make sure kalau itu bersih. Tapi sayangnya penjelasannya sih yang punya restoran ini nggak didengerin dan doi malah kena bogem sama si Pau. Selesai digebukin sama Pau dan yang lainnya. Jadi kesian dia dikeroyok woy. Si ownernya itu dibawalah ke kantor polisi yang terdekat. Yang dimana tadi kan gue udah mention ini tuh udah tengah malam and apparently pada tepatnya jam 1:30 pagi mereka datang ke kantor polisi dan pas udah nyampe nggak banyak polisinya, it's only 3 polisi. Salah satunya adalah Officer Pink. So they were talking, polisi sama Pau menjelaskan like what really happened dalam restoran dumpling itu. Polisi langsung lah ngebawa si owner ini ke ruang interogasi. Setelah ditanya-tanya, polisi ini mutusin deh datang ke restorannya langsung. It is actually really suspicious karena yang melapor itu nggak cuma Pau. Orang-orang yang lagi makan di situ pun juga ngomong ke polisi lewat telepon dan ada beberapa yang ngikut Pau untuk kantor polisi juga. Jadi witnessnya banyak gitu loh. Nah, so anyways polisi nyampe deh tuh ke TKP kan. And oh wow, padahal itu kan baru banget kejadian ya. Orang-orang tuh udah ngerumunin di depan restoran itu. Kayak pada pengen tahu what's really poppin', apalagi sekarang polisi pada datang gitu loh. Si Officer Pink ini menemukan deh tuh karung-karung yang isinya itu diduga adalah fillings atau isian dari dumplings itu. Pas lagi dibuka karungnya ternyata daging cincang. See, it's safe, daging cincang. Tetapi itu belum bisa dipastiin itu daging hewani atau daging manusiawi. So dikarenakan mereka belum ada bukti forensik, akhirnya dibawa aja deh ke kantor polisi itu daging-daging dumplingsnya. Nah setelah penyelidikan lebih lanjut, kepolisian Hong Kong ini dapet deh alamat supplier daging restoran dumplings ini dan tim polisi langsung deh bergegas menuju lokasi. Sampailah polisi di sana, si Officer Pink masuk dan melihat ada laki-laki botak yang pakai celemek itu apron lagi motongin pala babi. Ya emang tukang daging. Tetapi everybody and their mama knows like the rules. Kalau kalian udah ngeliat polisi whatsoever, you kinda have to be ngomong dijaga. Tapi kalau polisinya bangsat juga kesel juga ya. Tapi ini polisinya udah baik-baik. Hey, can we have a minute? Si Officer Pink tuh udah sopan loh. Ini tukang daging, emang dasar ya. Ngapain lo pada kesini? Terus si Officer Pink bilang, oh kita mau ketemu sama pemilik rumah daging ini. Ya gue lah, siapa lagi? Mengetahui hal ini, si Pink tuh langsung aja jeblak ya kan. Gue pengen tahu dong daging jenis apa yang biasanya lo supply ke orang-orang. Dengan agresif si Kang daging ini malah bilang, emang apa urusan lo? Ngapain lo kesini keluar-keluar? Kan dia lagi motong babi tuh. Lo mau tahu gak sih, dia langsung loncat dong ke polisi itu, mau nyerang itu polisi. Tetapi you cannot play with the damn police. He's been trained. Yang tadinya dia mau nusuk si polisi, langsung di-tackle, dia malah jatuh dan diborgol langsung. Karena ini nih kenapa nih? Orang kita nanya baik-baik, dia agresif tiba-tiba mau nyerang gua. Anyways pas lagi dia diborgol, dia malah teriak kayak begini, orang-orang itu layak untuk mati. Nah si tukang dagang dimasukin dulu ke mobil polisi. Tetapi si Officer Pink ini masih ada yang ganggu gitu loh. Ini kayaknya belum selesai deh nih. You know what? Gue geledah aja deh. Nah itu warehouse ternyata besar. Yang dimana para polisi ini membutuhkan berjam-jam untuk menyelidiki ada apa gitu loh. Mereka nggak nemuin apa-apa di warehouse itu. Nah ketika si polisi ini on the way balik ke mobil, mau cabut kan dia ke kantor polisi, ada nih ibu-ibu lansia. Tiba-tiba bilang, tunggu, saya mau ngomong bentar. Nah kenapa nih? Dia ternyata menjelaskan deh ada apa dengan tetangganya itu, yaitu adalah si Kang daging yang tadi dia tangkap. Dia bilang dia memang dari awal itu mencurigakan parah. Menurut si nenek ini awalnya Kang daging itu tuh kelihatan seperti orang yang baik, suka nolongin orang-orang miskin, apalagi anak-anak kecil yang kekurangan, yang dimana mereka itu dikasih shelter lah. Jadi orang-orang miskin ini dikasih atap lah, tapi di rumahnya dia gitu untuk tinggal sementara. Tetapi si nenek ini nggak pernah ngeliat lagi itu orang-orang yang dia selamatin
keluar dari rumahnya sama sekali. Main di luar pun gak ada, ngebantu dia kerja untuk motong daging pun gak ada, gak pernah ngeliat. Sampai pada akhirnya itu nenek mendengar deh setiap malam bahwa ada suara jeritan dan nangisan yang kedengarannya itu dari gudangnya si tukang daging ini. Terus ditanyalah kan sama si polisi, lah kenapa ibu gak pernah ngomong kalau ada hal suspicious seperti ini gitu loh. Ini kan bener-bener serius bu. Saya takut karena sepertinya tukang daging itu tuh tahu kalau saya tahu akan tentang dia. Saya nggak mau jadi korban selanjutnya. Dan si nenek ini ngenambahin satu lagi, saya pernah menyelinap ke rumahnya dia pada malam hari. Padahal tadi katanya takut ya dia nyelinap loh. Ternyata ada ruangan bawah tanah yang terletak di dapur belakang warehouse tersebut. Terus si polisi bilang, saya tadi udah geledah kok bu, dapur belakang nggak ada apa-apa. Coba cari lagi, saya pernah ngeliat kok, saya pernah ngeliat. Nah bener aja, dapur yang di gudang warehouse itu ternyata ada pintu jalan ke bawah. Setelah polisi membuka pintu tersebut, Pink langsung kaget dan kaku karena ia melihat secara live ada sisa-sisa badan manusia. Dan di situ ada ember gede berwarna biru yang isinya itu adalah organ-organ manusia. So when that happened, itu bukti udah keluar semua dan tukang dagingnya obviously no mercy, ditangkap dan dipenjara. Nah yang tadi gue ceritakan itu merupakan urban legend yang kejadian nyata. Tetapi paling nyata lagi adalah ini nih, kasus yang terjadi di Brazil. Dan gue nggak bisa ngasih lihat fotonya ya karena ini memang terlalu kedetect banget sama YouTube. Ini judulnya gue taruh di subtitle ya, jadi bisa kalian cari sendiri di Google, Wikipedia atau di YouTube yang lainnya. The of ya, itu kejadian di Brazil. Guarulhos ini merupakan kota kecil yang terletak di Brazil di mana ada sekelompok kanibal yang berkeliaran nangkepin cewek-cewek. Mereka lebih spesifik lagi sih cewek-cewek muda. Jadi mereka tuh nggak mau tuh yang ibu-ibu atau yang kayak nenek-nenek. Dan cewek-cewek ini yang udah ditangkap mereka bakal perkawinan untuk melakukan ritual satanisme gitu. Tetapi setelah ritual itu dibunuh dan dagingnya itu dijadikan street food. Nah kasus ini mulai terungkap dari seorang anak kecil yang ngelaporin ke polisi bahwa emaknya sendiri baru aja perempuan muda di rumahnya dia sendiri. Mohon maaf nih kalau kalian lagi makan pas lagi nonton ini. Tapi nih gue belum selesai. Ada satu lagi nih bonus. Kasus yang terinspirasi dari urban legend. Jadi di Chicago, Amerika Serikat ada seorang remaja yang namanya Rue. Nah Rue ini tinggal di apartemen yang dimana kamar mandinya itu ada medicine cabinet. Medicine cabinet itu gue kasih lihat kayak gini lah. Jadi dia bentukannya kaca, tapi itu kaca bisa dibuka dan lo bisa taruh obat-obatan atau parfum terserah lo lalalala. Nah tapi dikarenakan dia tinggal di apartemen, jadi dinding apartemennya itu nyambung sama tetangga yang dimana itu gampang hancur pula kalau misalkan ditempelin sesuatu, dipakuin, diborin. Nah karena kan bakal nembus tuh. Jadinya medicine kabinetnya dia itu ada selaknya dikit tuh, nggak nempel banget. Lo bisa kan bayangin dalam pala lo. Oke, so dikarenakan ada rongganya begitu, jadinya masih kayak gablak-gablak gitu loh. Now long story short, si Ru ini ditemukan mening di dalam apartemen yang dimana itu pembunuhan yang terkunci. Maksud gue adalah jendela semuanya ketutup, pintu pun diselot dari dalam, jadi nobody really enter dari luar kecuali dari medicine cabinet itu. Ternyata telah diketahui di belakang medicine kabinetnya itu ada bekasan garis, ya kan, hasil bolongan dari tetangga samping. Jadi tetangga sampingnya itu bisa masuk dari belakang medicine cabinet. And yes, there was a real case, tapi gue nggak mau full banget di sini cause this ain't about medicine cabinet, cuma kayak gue bonus aja. Jadi gini, kejadian orang keluar dari medicine cabinet itu terinspirasi dari sebuah film, yaitu adalah film Candyman. And by the way, gue nggak bisa masukin scene-nya ke sini karena takut copyright. So be careful yo, apalagi urban legend Bloody Mary. Ya ada beberapa YouTuber gitu kan yang nyobain Bloody Mary gitu depan kaca. Si paling berani ya deh tepuk tangan. Just don't do it, okay? Ya karena kita di Indonesia kemungkinan yang datang bukan Bloody Mary. Lah coba yang kalau pakai baju merah. Oh hell no, we do not wanna deal with that. Gue merinding anjing, padahal masih siang-siang. Bahasa simpelnya adalah lu nggak usah nantang-nantang lah. Kalau iman lu belum kuat, anjay, si paling suci. Gak, gue bercanda kok. Udah. So I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, and follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa. And I love you guys.